Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya. Semoga kabar kalian selalu sehat dan baik-baik saja. Di video kali ini saya akan membahas bab 22, yaitu Babul Munada. Dan seperti biasa, jika kalian belum subscribe, silakan di subscribe aja agar tidak ketinggalan video-video unik lainnya dari Kilman Sada. Terima kasih yang udah subscribe. Semoga kebaikan kalian dibalas olehnya dengan kebaikan yang berlipat ganda. Definisinya, ismun yuzkaru ba'da harfim min hurufin nida'i istidaan. Artinya kurang lebih seperti ini. Ismun yaitu isim atau kata benda, yuzkaru yang diceritakan, ba'da harfin setelah haraf, min hurufin nida'i dari haraf-haraf nida, istidaan karena panggilan. Penjelasan sederhananya, munada ini bermahal nasab atau berposisi sebagai mansubat, walaupun ada i'rob rofa'nya nanti, cuman tetap ia bermahal nasab. Dan di dalam matan ini, di dalam kitab Jurumiyah ini tidak dibahas haraf-haraf nida, kecuali hanya satu untuk kepentingan memperkenalkan. Mungkin di kitab yang lain yang panjang pembahasannya dibahas tentang atau dirinci haraf-haraf panggilan. Contohnya, ya Zaidu, artinya ya Zaid atau wahai Zaid. Wahai Zaid, hei Zaid. Nah, seperti itulah. Dimana ya sebagai haraf nidanya dan Zaidu sebagai munadanya atau yang dipanggilnya. Adapun pembagian munada ini ada 5 macam. Yang pertama, munada mufrad alam. Yang kedua, munada nakiroh maksudah. Dan yang ketiga, munada nakiroh ghair maksudah. Yang keempat, munada mudhof. Dan yang terakhir, yang kelima, munada syibhul mudhof atau serupa dengan mudhof. Yang pertama, munada mufrad alam, yaitu munada yang selain mudhof. Jadi walaupun bentuk katanya tasniah atau jama', kalau ia bukan mudhof, ia tetap sebagai munada mufrad alam. Contohnya, ya Zaidu, ya Bakru, dan versi perempuannya ya Fatimatu. Untuk i'robannya, munada mufrad alam ini harus dirofakkan tanpa memakai tanwin jika munada tersebut berbentuk mufrad yang selain tasniah. Jika contoh yang tadi munada mufrad alam dengan bentuk mufrad, nah yang ini munada mufrad alam dengan bentuk tasniah dan jama'. Ya Zaidani, ya Bakroni, dan versi perempuannya ya Fatimatani. Contoh bentuk munada mufrad alam dengan bentuk jama' mudzakkar salim, ya Zaiduna, ya Bakruna. Dan contoh untuk jama' muannas salimnya ya Fatimatu. Ini tetap nggak boleh ditanwin. Yang kedua, ada munada nakiroh maksudah. Maksudnya adalah memanggil dengan munadanya isim nakiroh tapi dimaksud. Biasanya ini ditambah dengan menunjuk munada tersebut. Contohnya, ya rojulu, wahai lelaki, sambil menunjuk. Contoh yang versi perempuannya, ya mro'atu, hei perempuan, sambil nunjuk kepada perempuan tersebut.
Adapun pengirobannya sama seperti munada mufrad alam, yaitu dirofakan tanpa tanwin. Contoh-contoh yang bentuknya tasniyah dan jamak. Contoh yang tasniyah, ya rojulani. Contoh yang perempuannya, yamro'atani. Contoh untuk mudzakkar salimnya, ya rojuluna. Contoh untuk perempuannya, yamro'atu. Yang ketiganya ada munada nakiroh goir maksudah. Dan untuk nomor 3, 4, dan 5 pengirobannya harus dinasabkan. Contohnya, ya rojulan, hei lelaki, pokoknya yang mana aja. Dan contoh perempuannya, yamro'atan. Contoh dengan bentuk tasniyah, ya rojulaini. Dan contoh perempuannya, yamro'ataini. Contoh jamak mudzakarnya, ya rojulina. Dan contoh perempuan atau jamak muannasnya, yamro'atin. Dan yang nomor 4 ada munada mudhof. Contohnya, ya ka'batal qalbi, di mana ya sebagai haraf nidanya dan kata ka'bata sebagai munada atau yang dipanggilnya, dan kata al-qalbi sebagai mudhof ilaih dari kata ka'bata. Jadi di sini ka'bata itu punya dua posisi. Yang pertama sebagai munada yang dipanggil, dan yang kedua sebagai mudhof. Dan pengirobannya harus nasab ka'bata. Contoh yang lainnya, ya Rasulullah, di mana ya sebagai haraf nida, Rasulah sebagai yang dipanggil atau munada, dan kata Allah sebagai mudhof ilaih dari kata Rasul. Dan yang terakhir ada munada syibhul mudhof atau yang serupa dengan mudhof. Contohnya, ya jamilan wajhuhu, yang jadi syibhul mudhofnya atau yang serupa mudhof, jamilan wajhuhu. Nah, ini seperti mudhof dan mudhof ilaih padahal bukan. Cuman tetap ketika dipanggil atau menjadi munada ia harus nasab. Cuman perbedaannya antara syibhul mudhof dan mudhof yang asli, jika mudhof itu tidak boleh ditanwin, dan kalau syibhul mudhof ini boleh ditanwin. Sekian dulu video dari saya, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Silahkan di subscribe agar tidak ketinggalan video-video unik lainnya dari Kilmansada. Hadanallah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.